Halo teman-teman dimanapun kalian berada, saya doakan semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Saibingai pada tanggal 14 November 2020 yang lalu berhasil meringkus dua orang pria dan wanita yang merupakan sepasang kekasih muda. Mereka adalah Rian Afrisyak dan Syahrul Baharia. Mereka diamankan berkat adanya sebuah laporan dari masyarakat Dusun Batu Burbar, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Saibingai, Langkat, yang melaporkan bahwa keduanya dengan disaksikan masyarakat dusun bersusah payah membawa tubuh seorang wanita yang katanya adalah temannya di atas sebuah bentor. Rian mengaku kepada si pemilik becak motor itu bahwa temannya lagi sakit dan butuh pertolongan. Rian butuh pinjam becaknya untuk mengantar temannya itu ke rumah sakit atau puskesmas. Si bapak empunya bentor yang Rian temui tidak begitu aja memberikan izin kepada Rian dan Baharia untuk menggunakan bentor yang ia miliki. Alih-alih ia malah hampiri sosok itu dan ia buka masker yang menutup bagian wajahnya. Dan betapa kaget si bapak ketika wajah wanita yang bermasker itu sudah pucat dan membiru. Melihat hal demikian, segera aja ia antarkan korban ke puskesmas Saibingai untuk diperiksa kondisinya secara umum. Semoga saja korban masih bisa diselamatkan, walau kondisi tubuhnya sudah dingin dan membiru. Dan benar saja, setibanya rombongan di puskesmas, korban segera diperiksa oleh petugas dan dinyatakan telah tiada. Ia dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa pada saat itu. Saya ucapkan duka yang mendalam. Untuk mengetahui penyebab dipanggilnya korban, tubuhnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Julham untuk dilakukan otopsi. Warga yang dengan gamblang dan jelas menyaksikan Rian dan Baharia berkutat dengan tubuh yang tak bernyawa itu, kemudian melaporkannya kepada petugas di Polsek Saibingai. Dan dari hal inilah segala akuan tindak tanduk duel jahat Rian dan Baharia terungkap. Wanita yang menjadi korban merupakan korban penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Rian dan Baharia sendiri. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di sebuah persimpangan jalan yang ditumbuhi tanaman hias jenis perdu berbunga warna-warni indah, tinggal sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah sederhana berpagar hitam dan bercat tembok putih. Rumah itu dihuni oleh keluarga Yuliza. Keluarga Yuliza tinggal di Jalan Gajah Mada, Tunggorono, Binjai Timur, Sumatera Utara. Masa-masa sekolah penuh kenangan dan nilai hidup yang telah Yuliza lalui bertahun-tahun itu telah membawa Yuliza kemudian lulus dengan mendapatkan segudang prestasi dan ilmu yang akan ia pakai di masa depan. Ya, Yuliza manis. Selepas ia tuntas dengan pendidikan wajib 9 tahunnya, pendidikannya kemudian ia lanjutkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam, Syekh Abdul Halim Hasan. Harapan dan tujuan Yuliza yang tercatat sebagai mahasiswi di sekolah tinggi itu nggak muluk-muluk. Yuliza hanya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang tuanya, serta ilmunya kelak dapat ia sumbangkan demi kemajuan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya. Kedua orang tua Yuliza tentu merasa bangga akan tujuan dan cita-cita putrinya itu. Beberapa waktu sebelum Yuliza masuk ke dunia perkuliahan yang menuntut ia dengan segala bentuk tanggung jawab akademis, Yuliza pernah berpacaran dengan seorang pria asal Jalan Danau Poso, Gang Suratman, Kelurahan Sumberkarya. Namanya Rian Afrisyak, 18 tahun. Di tempat itu ia menempati sebuah kamar kos yang ia sewa dengan harga 400.000 per bulan. Hubungan yang terjalin di antara Rian dan Yuliza mereka jalani sejak mereka sama-sama duduk di bangku SMP. Orang bilang model cinta begini adalah cinta monyet, yang berarti masih belum serius dan masih dalam tahap saling kenal satu sama lain. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang bagaimana Rian dan Yuliza menjalani masa-masa indah cinta monyet mereka. Namun yang pasti dari informasi yang berhasil saya dapatkan, di masa pacaran itu Rian yang baik hati menghadiahi Yuliza dengan sebuah handphone. Sebuah benda yang sangat Yuliza butuhkan pada saat itu. Cinta monyet yang bergelantungan itu singkatnya berakhir dengan tentu meninggalkan luka bagi Rian dan atau mungkin bagi Yuliza. Namun jikalau itu adalah jalan yang terbaik, Yuliza ikhlas dan menerima. Ia anggap itu merupakan sebuah petunjuk dari Tuhan agar proses kuliahnya dapat berjalan satu fokus saja. Beda fokus antara Yuliza dan sang mantan. Pada saat itu Rian yang entah apa pekerjaannya kembali menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita warga Pulau Kampe, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Orang itu bernama Syahrul Baharia, 19 tahun. Baharia merupakan putri tunggal dan orang tuanya begitu mencintainya. Ia juga adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikannya di sebuah kampus yang ada di Sumatera Utara.
Dari informasi yang kemudian saya dapatkan dalam kesehariannya, baik Rian dan Baria tinggal dalam satu kos yang sama di Jalan Danau Poso lingkungan 9. Entah bagaimana sampai ia putuskan untuk bisa tinggal dalam satu atap yang sama dengan Rian, pria bertato tribal yang ada di tangannya ini. Di sepanjang waktu yang telah mereka berdua sama-sama jalani, baik itu susah dan senang, suka maupun duka, tibalah waktunya saat itu Rian mengalami kesulitan ekonomi. Dikatakan pada saat itu uang yang dimiliki oleh Rian telah habis dan gak bersisa untuk membayar uang bulanan kos dan kebutuhan hari-harinya. Pusinglah Rian pada saat itu, entah harus kemana ia mencari uang itu, sementara ibu kos terus aja menagih uang kos yang tertunggak. Hari Sabtu 14 November tahun 2020 jam 10 pagi yang dingin di musim hujan. Nah, di pagi itu Juliza yang gak ada jadwal kuliah berencana ingin mengurus SKCK-nya yang akan ia pakai untuk syarat perkuliahannya. Singkatnya, setelah ia pamit kepada orang tuanya, sepeda motor Honda Beat miliknya kemudian ia lajukan ke tempat tujuannya. Setelah usai memproses pembuatan SKCK yang ia butuhkan tanpa disengaja di siang itu atau tepatnya jam 11 siang. Juliza bertemu dengan Rian, si mantan yang kini bertato di lengannya. Padahal sebelumnya belum adalah tato-tato itu. Rian yang tanpa kikuk dan ragu kemudian menghampirinya, bertanya kabar lagi apa, udah mam belum, dan lain-lain. Singkatnya, setelah perbincangan panjang lebar dan ketika sudah nggak ada lagi pembahasan yang dibahas kala itu, seketika muncullah niat Rian untuk mengambil handphone yang pernah ia beri dulu ketika mereka masih berpacaran. Juga Rian silau dengan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Juliza. Dan dari hal inilah kemudian muncul niat Rian untuk merampas barang-barang milik sang mantan. Niatnya itu kemudian ia wujudkan dengan modus mengajak Juliza untuk berjalan-jalan keliling kota, mengunjungi tempat-tempat yang ada di kota Binjai. Kala itu Rianlah yang membawa sepeda motor Honda Beat milik Juliza. Rian lajukan dan di tengah perjalanan, Rian katakan bahwa ia mau mampir dulu ke dalam kosnya yang ada di Jalan Danau Poso. Sebab katanya ia lupa mengunci pintu soalnya ada teman yang menginap semalam. Juliza tanpa curiga mengiyakan ajakan Rian di siang itu. Sesampainya di Gang Suratman atau jalan sebelum mereka sampai ke dalam kos-kosan milik Rian, Rian lalu hentikan sepeda motornya dan minta kepada Juliza untuk tunggu sebentar, biar ia sendiri berjalan kaki ke dalam kos-kosannya. Sesampainya di kamar kos, pintu kamar kemudian dibuka oleh Baria. Saat itu Rian langsung minta kepada Baria, sang pacar yang baru ia jalani selama 6 bulan itu, untuk segera bersembunyi dalam kamar mandi. Sebab Rian mengatakan bahwa Juliza mau datang. Baria kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Rian kemudian kembali mendatangi Juliza yang menunggu dan kemudian mengajak Juliza untuk mampir dulu ke dalam kos-kosannya. Sebab katanya ia mau ngomong dulu. Tanpa curiga permintaan itu kemudian ia layani. Keduanya kemudian berlalu dan masuk ke dalam kamar kos singkatnya. Di dalam kamar atau tepatnya di depan kamar mandi, Rian saat itu meminta dengan paksa handphone yang pernah ia berikan kepada Juliza sebagai hadiah dulu. Namun Juliza menolak permintaan itu dengan menampik sodoran tangan Rian yang mencoba merebut handphone itu dari Juliza. Mendapatkan penolakan membuat Rian semakin kehilangan akal sehatnya. Segera ia rebut dengan paksa handphone itu, kemudian ia simpan ke dalam sakunya. Mendapatkan perlakuan yang sungguh kasar, Juliza kemudian melawan dengan mencoba merebut kembali handphone yang telah dirampas oleh Rian sambil berteriak, "Rian, kembalikan handphoneku." Kata-kata itu ia ucapkan berkali-kali hingga makin lama suara itu semakin keras diucapkan oleh Juliza. Rian yang panik dengan suara keras itu kemudian mengerahkan boga mentahnya dan tepat mengenai wajah Juliza 1 kali. "Apa maksudmu?" bentak Juliza nggak terima. "Diam kau," jawab Rian. Tak lama setelah itu Rian kemudian memanggil pacarnya Baria untuk keluar dari kamar mandi. Kemudian Juliza diseretnya ke atas tempat tidur dan Rian mulai menghalau jalur nafasnya dengan tangannya dengan kuat-kuat. Sementara Rian berkutat dengan Juliza, Baria sibuk membesarkan volume TV dan menutup pintu kamar dan jendela agar suara Juliza tidak sampai terdengar keluar dan didengar oleh warga yang ada di seputaran kos-kosan. Mendapatkan serangan itu, Juliza lemas dan diam tak bergerak, namun kala itu ia masih bernafas. Rian yang masih gelap mata segera mengambil sebuah kabel lampu hias yang ia miliki dalam kamarnya. Dan dengan kabel itu secara bergantian Rian dan Baria menghalau jalur nafas Juliza hingga ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan bahwa Juliza telah pergi menghadap Tuhan, Rian kemudian menyuruh Baria untuk membuka kabel lampu yang melingkar di leher Juliza. Lalu dikarenakan Baria nggak bisa membukanya, Rian kemudian sendirilah yang memotong kabel itu dengan gunting.
Rian ambil handphone milik korban, ia buka galeri dan perpesanannya. Lalu ia hapus semuanya sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Selesai. Nah, sekarang adalah tentang bagaimana pasangan ini menyingkirkan tubuh Zuliza yang telah kaku dan mulai membiru. Rian yang tak habis pikir, segera ia pakaikan tubuh Zuliza dengan jaket, masker, dan helm. Lalu dengan berboncengan bertiga, Rian lajukan sepeda motor milik Zuliza mencari lokasi yang pas untuk mencampakkan tubuhnya di tengah hari yang panas itu. Pertama-tama Rian menuju daerah Namo Tating. Nah, setelah melewati pos polisi, tiba-tiba saja sepeda motor yang mereka bawa mogok di tengah jalan dengan tiba-tiba. Aneh, padahal bensinnya masih penuh. Semesta murka kepada Rian di siang itu tampaknya. Tak tahu harus apa lagi mereka pada saat itu, dikarenakan jika tak ada kendaraan, tak mungkinlah mereka berdua menggotong-gotong tubuh korban di sepanjang jalan kota Binjai. Tak lama setelah mereka berpikir dan berbincang-bincang, muncul seorang bapak yang datang dengan menggunakan bentor, yang kemudian dengan rasa percaya diri, Rian memanggil orang itu dan berkata, "Bang, minta tolong dorongkan motor ini, mau mengantar kawanku yang sakit." Dan seperti yang saya katakan di awal video, kepergian Zuliza diketahui oleh masyarakat yang melihat kejanggalan pada dirinya. Atas kecurigaan itu, warga dusun Batu Barbar desa Pekan Sawah melaporkan hal janggal itu kepada Polsek Sei Bingai, dan sikatnya mereka berdua berhasil diamankan dengan cepat dan presisi. Ketika dimintai keterangan, keduanya mengakui bahwa merekalah yang telah menghilangkan wanita di atas bentor itu. Rian dan Baharia kemudian ditetapkan menjadi tersangka singkatnya. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Binjai, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Rian Afrisyak dengan hukuman 16 tahun penjara, sedangkan hukuman Syahrul Baharia 13 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir.